Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah IHSG terlebih dahulu. Pada perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 12 Agustus, IHSG sempat turun menguji area 7.129 atau turun sekitar 0,43%. Apabila IHSG pada perdagangan hari ini masih koreksi dan menguji area 7.115, maka IHSG masih berpotensi koreksi menguji area 7.040 sampai dengan 7.006. Oke. Kita lihat secara weekly. Secara weekly IHSG saat ini berada di dekat area resisten di sekitaran harga 7.250 sampai dengan 7.150. Jadi kalau IHSG masih sideways, menurut saya masih wajar dan saatnya dia emang menguji area support di sekitaran harga 7.000 kembali. Apabila IHSG kuat bertahan di atas harga ini, maka IHSG masih berpotensi menguji area resisten di sekitar harga 7.200 sampai dengan 7.300 kembali. Jika dilihat secara monthly, saat ini IHSG masih uptrend. Namun memang berada di area resisten. Jadi kita harus sedikit hati-hati. Saham yang pertama yang kita bahas adalah saham Maya. Saham Maya pada perdagangan kemarin ditutup naik ke harga 610. Ya, ini saham santai-santai aja ya. Tapi sedikit hati-hati ya. Saham ini goreng-gorengan. Oke. Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman kalau ingin entry posisi copet aja ya. Jangan ambil terlalu banyak. Ya mungkin hanya akan ke 620 atau 615 saja. Posisinya memang sudah breakout, tapi resikonya lebih besar ya. Jadi menurut saya kita harus hati-hati terhadap saham ini, oke. Berikutnya ada saham BBLD. Saham BBLD pada perdagangan kemarin ditutup naik ke harga 426 ya. Ini sahamnya nggak liquid ya, jadi bisa masuk nggak bisa keluar, jadi hati-hati. Kalau buat yang baru-baru jangan entry ya, pantau saja buat pelajaran gitu kan. Sahamnya tidak liquid ya, jadi bisa masuk nggak bisa keluar nanti ya. Namun secara teknikal ini sudah breakout ya, ada potensi breakout sih. Ini belum breakout benar ya, ini baru sinyal pertama sih, belum ada sinyal kedua. Dia breakout kalau dia berhasil bertahan di atas harga 437 ya. Jangan entry ya, ini cuman buat pelajaran aja ya, karena volumenya kecil nanti kalian nyangkut. Kalau ada yang nekat ya silakan ya, saya udah memberitahu
Berikutnya ada ISAT. ISAT di sini tuh udah naik 2,44%, sempat menguji area 7.500 tapi masih koreksi ya. Jadi resistennya memang 7.500 untuk ISAT ya. Garis lama ini masih berlaku ternyata. Di garis lama ya. ISAT ini potensi jalannya jauh ya. Jadi kalau teman-teman baru mau masuk di 7.000 itu kecelakaan namanya. Karena apa? Karena itu resistennya sekarang, oke? 7.000 itu resisten dia sekarang. Jadi ambilnya di kapan? Ambilnya itu sebenarnya bisa di 5.200-an ini sampai dengan 6.000. Nah, ini areanya ngambil ya. Tapi kalau di sini udah area take profit mereka ya. Jadi untuk ISAT kita sebaiknya wait and see terlebih dahulu sambil menunggu koreksi ya. Kalau dilihat secara candlenya, potensi koreksinya itu masih ada. Ya, tungguin aja mungkin ke sekitaran 6.300 sampai dengan 6.000. Namun secara tren ya, ini masih uptrend, oke? Dan ini udah breakout, koreksi, ke atas lagi cuman masih belum kuat aja. Jadi kemungkinan ada koreksi lagi. Kita tungguin aja ya. Jangan langsung entry, oke? Berikutnya ada BNBR, ini juga goreng-goreng ya. Dipantau aja, kemarin itu naik 9%, kemarinnya lagi 8% ya. Ya ini goreng-gorengan ya, jadi harus hati-hati. Biasanya kalau goreng-gorengan kayak gini batasnya cuma 60 atau 62 ya. Setelah itu tidur lagi biasanya. Tapi tergantung bandarnya dimainin atau enggak. Tapi menurut saya sepertinya enggak deh. Ya. Sepertinya enggak ya. Cuman enggak tahu lah ya. Suka-suka bandarnya. Tapi menurut saya sih enggak digerakin ini. Ya. Oke, berikutnya ada MDLN ya. MDLN turun, naik, turun lagi. Nah, di sini ya buat ini ya. Saya jadikan ini patokan cut loss ya. Nah, kalau mau ngambil tuh di 109 sama 105. Kalau kemarin-kemarin ada yang ngambil, udah deket tuh mau TP. Bentar lagi, mudah-mudahan hari ini nyampe ya. Mudah-mudahan minggu ini bisa nyampe 140 juga. Ya. Secara weekly masih jalan trennya. Oke ya. Mudah-mudahan lanjut ya 140 kalau bisa lebih. Cuma hati-hati di 130. Kenapa? Karena ada MA 200 mudah-mudahan bisa dipatahin. Ya makanya 124 ini saya jadikan TP terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu ya. Dan itu emang area resisten dia saat ini. Jadi kalau bisa di break itu berarti bagus banget. Potensinya jauh ke depan ya. Berikutnya ada saham SIP. Saham SIP pada perdagangan kemarin, wah ini turun gap terus dari tutup juga. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau teman-teman mau entry, ini trennya masih oke sih ya. Sebenarnya enaknya entry kemarin ya, ini sedikit telat ya. 1450 sampai 1540 lah kalau dia turun. Kalau dia nggak turun lagi ya udah jangan diambil lah.
Kenapa? Karena resikonya bakal lebih gede. Ya, resikonya itu lebih gede. Namun kalau dilihat secara weekly itu ini dia koreksi ya. Nah, harganya emang udah kemahalan nih. Ya, tapi secara tren ya masih up. Cuman ya jatuhnya jadi kayak goreng-gorengan ya. Memang kalau dilihat secara tren ya masih up, dia masih bisa copet-copet lah. Istilahnya ke 1690 atau ke 17 atau 18 ya. Ini swingnya nih. Ini swingnya. Ya, swingnya. Jadi ya kalau teman-teman menarik sama saham ini silakan ya. Cuman kalau cut loss jauh ya. Jadi resikonya itu lebih besar ketimbang rewardnya. Ya rewardnya tipis aja cuma 1.800 ya. Seperti itu. Oke, berikutnya ada MAPI ya. MAPI udah breakout, turun, naik lagi gak kuat, turun lagi, kasih kesempatan entry, naik lagi ya. Mudah-mudahan bisa 1090 ya. MAPI ini sudah pernah saya ajak sejak harga 800-an. Ini udah lama banget. Kayaknya sekitaran sini deh. Dari Mei ya. Cut loss-nya tipis aja kan, di sini aja 790. Ya, dapatnya bisa di Mei, bisa di Juli. Ya. Kalau ambilnya di 878 atau 880 sih masih oke juga. Memang kalau harga sekarang udah ketinggian tuh. Oke, itu aja untuk MAPI. Secara tren masih lanjut ya. Target 1090 kalau saya. Berikutnya ada Suli. Ya, gap up. Goreng-goreng. Gak liquid. Ini lebih liquid sih sebenarnya ketimbang si yang tadi itu. Cuma ini goreng-gorengan dan belum ada koreksi. Jadi menurut saya tidak menarik untuk entry. Tapi kalau dilihat secara weekly-nya, mungkin akan ada koreksi dalam waktu dekat. Ya, kemungkinan arah 70-an ya. Kalau dia nggak koreksi, kemungkinan dia akan bikin kayak gini lah ya. Nah, kalau bisa, kalau mau ngambil ya, nekat mau ngambil itu sekitar 70-an. Kalau dikasih bandarnya, kalau enggak, jangan entry. Kenapa? Karena akan koreksi ke situ. Ya, akan diturunin ARB berkali-kali, terus dia baru naikin. Ya. Contoh aja yang ini ya. Ini sahamnya dekat-dekat gocap, jadi sedikit berbahaya ya buat kalau yang baru-baru. Jadi untuk yang udah paham atau scalper mungkin lebih menarik.
kalau ngeliat yang kayak gini ya. Nah, di sini juga ada resisten 113 ya. Sedikit hati-hati area-area ini ya. Udah deket tuh ya. Berikutnya ada wah ini goreng-goreng juga ya. Kenapa rekomnya goreng-goreng semua? Karena ya IHSG-nya merah yang naik yang beginian. Ini sebenarnya udah breakout cuman pas tutup ya nggak kuat turun lagi di 75. Jadi saran saya hati-hati kalau mau nekat ya mau belajar nyopet ya, bisa tunggu sekitar 67 sampai 65 ya. Kalau masih dikasih belajar jangan pakai lot besar atau jangan pakai akun real, bisa pakai akun demo ya. Oke, resistennya itu 75. Kalau dia bisa ke 80 lagi itu cakep. Mudah-mudahan bisa ke 85 sampai 90. Ya, secara volume sih menarik. Ya, cuman itu candlenya nggak bagus ya. Berikutnya ada SLC. SLC udah koreksi kemarin ya. Ini area ambil ya 210 sampai 180. Kalau ada yang nyicil ya. TP bisa pasang 236 ya. Dikit lagi tuh. Mudah-mudahan nyampe ya. Cut loss 162. TP2 bisa ke 280. Ya, mudah-mudahan lah ya. Kalau ke 280 kayaknya berat ya. Mungkin nggak dalam waktu dekat. Jadi saya saranin rata-rata buangnya di 236. Oke, yang terakhir ini ya. Yang arah kemarinnya lagi nggak arah tapi open gap ya. Saat ini berada di resisten mungkin hanya ke 290. Tidak akan koreksi. Kalau menarik saham ini bisa tunggu sekitar harga 220 ya. Kenapa? Karena cut loss-nya cuma di 200 atau 190. Ya, jadi risk reward-nya sebenarnya gede. Ya, cuman ya itu. Oke, segitu aja untuk kali ini. Oh ya, saya bahas weekly-nya dulu ya. Kenapa sedikit menarik ya? Karena ini udah breakout ya. Mudah-mudahan benar-benar dipatahin. Tapi koreksi dulu ya. Koreksi dulu. Tungguin dia koreksi dulu. Kalau cuma sebatas 250, is oke lah ya. Kalau di bawah 250 mungkin nggak kuat ini mau naik ya. Kalau langsung naik ke 300 tuh udah telat kita mau entry. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.